Halo, kali ini kita mau ngebahas soal water change. Jadi, eh, buat merawat ikan, terutama untuk menjaga kualitas air, biasanya kita harus melakukan WC ya atau water change ya minimal seminggu sekali atau 2 minggu sekali ya. Eh, Gimana sih caranya biar ketika melakukan pergantian air itu ikan itu nggak stres? Biasanya kalau habis diganti air, terutama kalau yang total atau gimana gitu, biasanya ikan tuh stres. Untuk water tank sendiri walaupun sedikit, ada kemungkinan juga ya ikan bisa stres, bisa diem terus tiba-tiba ngumpet kayak gitu kan ya. Nah, ini sesuai pengalaman aja. Ini kebetulan baru di WC, pas banget, baru banget ini, sama yang atas. Nah, ini dia. Kalau yang atas agak sedikit stres ya sebagian. Nah, lihat itu dia ngumpet terus agak diem lah gitu ya. Tapi kalau yang ini dia agak apa ya, nggak diem lah ya. Dia masih tetap aktif walaupun baru di itu. Nah, ini dia gini, teman-teman, caranya itu eh, water check itu taruhlah misalkan 30% ya. Nah, ini ada bekas tanda di atas ini. Nah, ini air ya. Jadi yang lama sebelum di WC itu, di water tank itu, dia volumenya segini lah ya. Nah, nih segini nih. Nah, ini belum sampai ya teman-teman ya. Tadi saya kuras tuh kurang lebih seginilah. Ya 30% ya. 30%, nggak sampai 50%. 50% juga sebenarnya nggak apa-apa, yang penting jangan di bawah itu ya. Misalkan 60-70% biasanya cenderung lebih mengganggu ya ke ikan. Pengalaman saya sih gitu ya, malah jadi banyak yang mati, atau mungkin salah caranya atau gimana, tapi intinya ya gitulah ya, lebih beresiko ya. Nah, ini caranya gimana sih biar nggak stres? Ini pengalaman ya, pengalaman saya itu eh, dibuang di kisaran 30% dari total tank. 30% segini lah ya kurang lebih. Nah, nanti begitu pas ngisi, ini catatannya kita udah gosok ini ya, kaca ya, pakai spon gitu. Pokoknya udah bersih-bersih pakai spon lah ya kaca-kacanya. Nah, ini kita pas waktu mau ngisi, ini saya pakai air yang sudah diendapkan kurang lebih 24 jam. Ya, 24 jam. Itu kenapa? Ya biar aman ya. Ini supaya biar ikan itu nggak stres waktu WC. Nah, ini tadi ya kita buang 30%, terus kita isi, eh, jangan langsung full dari titik awal dia, airnya ya. Ini kan tadi airnya segini nih. Nah, ini kita buang segini. Nah, kita ngisinya pelan-pelan. Pertama dari air yang udah diendapin kita isi kurang lebih 10% lah ya, segini. Nah, nanti kita diamin dulu tuh. Ya kurang lebih setengah jam lah ya. Kalau saya gitu ya, kurang lebih setengah jam. Nanti begitu sudah setengah jam, saya isi lagi 10%-nya lagi segini. Nah, ini kebetulan baru 2 kali nih teman-teman nih. Artinya baru 20% dari total yang dibuangin yang saya tambahin lagi ya. Nah, ini 30% kurangnya ya. Ini 20% baru ditambahin lagi. Sisa 10% lagi. Ini kebetulan baru 1 jam, belum 1 jam. Nah, saya pakai metode ini ya 30 menit atau setengah jam sekali ya ditambahinnya. Nah, nanti begitu sudah kira-kira sudah setengah jam lagi, baru nanti saya isi lagi segini, di fullin. Nah, ini kalau menurut saya ini penting biar si ikan itu nggak kaget ya. Jadi sama kayak aklimasi ya, kurang lebih gitu ya, sama mungkin ya. Eh, jadi penyesuaian temperatur, jadi biar ikannya itu nggak langsung kaget ya. Kan suhunya beda ya dari sini, dari si galon nih, air yang sudah diendapkan sama yang sudah ada di sini, dari suhu terus pH-nya itu kan beda ya. Jadi si ikan harus menyesuaikan lagi, makanya saya pakai cara aman ya gitu, sedikit-sedikit. Nah, ini juga sama. Nah, cuma ini salahnya tadi dia langsung
Ini memang nggak full ya, tapi saya ngisi terlalu banyak. Tadi saya buang segini, langsung iya seginilah ya, seginilah saya buang segini, saya langsung isi segini. Jadi dia agak kaget, masih ada beberapa yang stres, cuma masih aman lah ya. Nah, nanti baru saya mau ngisi, ditinggihin lagi sedikit. Nah ini juga mungkin mau tambahin lagi sedikit lah. Jadi gitu teman-teman, kalau buat biar dia nggak stres ya. Terus kalau kalian punya garam ikan, bisa ditambahin garam ikan, tapi saya sih nggak nyaranin sih ya, soalnya ada filter yang sudah ada bakteri baiknya, sudah kebentuk lah istilahnya ya. Jadi nggak mau ngambil resiko juga, karena garam ikan katanya bisa membunuh bakteri baik. Jadi ya nggak tahu benar nggak tahu enggak, saya juga belum itu, cuma buat jaga aman aja. Paling saya nambahin probiotik lah sedikit ya, begitu kuras isi. Nanti kalau udah full nih, saya mau tambahin probiotik ya sedikit lah, berapa tetes. Obat biru, methylene blue juga bisa, cuma jangan terlalu banyak, jangan over. Jadi dia cuma buat treatment aja sedikit, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Nah oke, mungkin gitu aja kali ya, cara aman WC supaya si ikan itu nggak stres. Ini cukup gampang sih sebenarnya. Sekali lagi, itu air harus diendapin. Ini poin pertama yang menurut saya penting supaya lebih aman ya buat ikan. Kedua, kita water change jangan lebih dari 50%, kalau bisa 30% aja. Pergantian pengisian barunya itu 10% sampai 30% yang dikurangi itu sudah penuh, itu lebih aman. Lebih, ikan itu nggak stres, lihat nggak ada yang ngumpet ya, maksudnya dia cukup aktif, cukup bergerak aktif, jadi dia nggak kaget ya teman-teman ya. Terus untuk WC atau water change bagusnya sih, kalau saya sih 2 hari sekali, 30%, paling lama ya 3 hari sekali. Kenapa? Supaya lebih sehat aja, lebih menjaga kualitas air, sama pembersihan filter biologis juga. Untuk water change nggak perlu ya, tapi kalau kalian mau total baru bisa bersihin itu filter biologis. Top filternya bisa dibersihkan ya, paling enggak kalau saya sih sebulan sekali lah. Kalau untuk ganti kapas seminggu sekali ya, kalau full ya sebulan sekali. Itu pun membersihinnya enggak yang benar-benar dibersihin habis, terutama filter biologis. Jadi cuma saya siram-siram aja, untuk kapas baru saya ganti. Oke, mungkin gitu aja teman-teman ya, gimana cara WC biar dia nggak stres. Jadi water change itu juga beresiko juga sebenarnya, karena pengalaman saya beberapa ikan justru mati setelah di water change, terutama untuk volume air yang dibuang itu lebih dari 50%, itu cukup beresiko. Bahkan kemarin-kemarin sebelum saya menerapkan yang ini yang 30% terus pengisian dikit-dikit, itu cukup banyak sih yang pada mati. Dan setelah menerapkan ini alhamdulillah aman ya, ikan itu nggak ada yang mati, malah sama sekali nggak ada yang mati ya. Kurang lebih 3 bulanan inilah ya saya pakai cara itu. Selama 3 bulan itu nggak ada ikan yang mati, alhamdulillah. Air juga sehat. Oke, mungkin gitu aja. Kalau ada tambahan bisa tulis di kolom komentar ya, mungkin cara kalian ada yang lebih bagus dari ini, mungkin bisa di share. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.